Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Back as Immortal Lord, di mana episode kali ini Qingyan mengelabui wakil dekan Akademi Bintang untuk diambil benih iblisnya. Sekelas wakil dekan aja tuh bisa dikibulin Qingyan gak tuh? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Setelah kemarin Qingyan dihampiri oleh Bos Huang untuk balas dendam karena anak buahnya dihabisi oleh Qingyan. Di sini tuh Bos Huang dengan pedenya nyuruh Qingyan dan Sututu untuk maju bareng-bareng kalau mau. Namun Qingyan maju seorang diri aja sih udah bikin Bos Huang langsung ngos-ngosan. Karena setiap teknik yang diarahkan kepada Qingyan tak ada satupun yang mengenainya. Bahkan Qingyan dari tadi tak menggunakan teknik menyerang yang kuat banget, tapi Bos Huang udah capek duluan. Bos Huang yang dibuat ketakutan sendiri dengan kemampuan bertarung Qingyan karena dia menekan bibit iblis yang ada dalam tubuhnya agar kekuatannya nggak naik-naik. Kemudian saat Bos Huang melihat para anak buahnya datang di sana, dia pun mulai sombong kembali nih, sambil berkata kalau Qingyan pasti akan mati kali ini. Namun sayangnya semua anak buahnya itu malah dihabisi oleh Qingyan dan Sututu, tanpa menyisakan satu orang pun yang selamat. Melihat hal itu, Bos Huang pun meminta ampun kepada Qingyan sambil berkata kalau dia akan menjadi pemandu ke tempat harta mereka. Namun Qingyan tanpa pikir panjang langsung menghabisinya karena dia bisa pergi sendiri. Qingyan yang melanjutkan perjalanan menuju markas bandit Qingfeng, dia pun berhasil menemukan keberadaan markas tersebut. Di sana Qingyan mengamati tempat sekitar sambil mencari petunjuk apakah ada jebakan di tempat itu. Saat itu dia pun menemukan bekas manusia yang habis dibakar sampai jadi debu oleh seseorang. Yang jelas sih sepertinya ada kekuatan dari pihak lain yang menyerang markas tersebut kala itu. Setelah diselidiki, Qingyan pun melihat ada sosok bertopeng yang sedang dikeroyok oleh para murid jenius Akademi Bintang yang sebelumnya sih sempat menyerang Qingyan. Sututu yang berhasil menyelamatkan murid cewek Akademi Bintang itu, dia pun pergi dari sana sambil berkata kalau dirinya akan mencari pertolongan guru lain agar datang ke tempat tersebut. Saat itu Qingyan langsung paham nih guys, kalau sosok bertopeng tersebut adalah dalang dari semua kekacauan di markas bandit Qingfeng. Lebih tepatnya dia telah menanam benih iblis di beberapa bos bandit dan sekarang mau dia panen. Karena sekarang Qingyan merasakan kalau ada 5 benih iblis ranah bulan yang ada dalam tubuh pria bertopeng itu. Setelah itu pria bertopeng itu pun tak segan-segan menunjukkan benih iblis Bos Huang yang saat itu masih dia proses serap. Qingyan yang sendirian di sana harus berhadapan dengan sosok bertopeng itu karena Qiling pergi menyelamatkan Sututu. Di sini tuh Qingyan langsung membongkar identitas asli pria bertopeng itu, kalau dia adalah wakil dekan Jia, mengingat dia adalah gurunya Lin Wei yang mengembangkan teknik benih iblis untuk jadi kuat. Mengingat ketua serta anaknya geng serigala yang punya benih iblis juga tuh adalah anak buahnya Lin Wei. Kemudian wakil dekan Jia yang menunjukkan identitasnya di sana karena udah ketahuan pula, dia pun berniat ingin menjadikan Qingyan sebagai wadah benih iblis tingkat atasnya, menggantikan posisi Lin Wei yang udah dihabisi Qingyan dulu. Wakil dekan Jia yang berhasil menyerang jantungnya Qingyan untuk dibuat lumpuh sesaat agar bisa memasukkan benih iblisnya itu ke dalam tubuhnya Qingyan. Ternyata Qingyan hanya pura-pura pingsan aja nih guys.
karena dia mau ngibulin wakil dekan Jia agar dia mengira kalau semua berada dalam kendalinya. Setelah wakil dekan Jia pergi, Qingyan pun melihat kalau benih iblis mulai masuk ke dalam lautan kesadarannya. Namun benih iblis itu nggak tahu aja nih kalau dia bakal jadi budaknya Qingyan, karena di dalam lautan kesadarannya sendiri tuh Qingyan bener-bener tak terkalahkan. Di sisi lain, Ciling yang berusaha menyadarkan Sututu karena dia dari tadi tuh pingsan gak bangun-bangun. Di momen ini, Sututu pun berhasil sadar juga nih dari pingsannya itu dan merasakan ada hawa kehadirannya 3 murid jenius peringkat 3 teratas. Kemudian Sututu pun mendengar nih kalau mereka bertiga ini telah bersekongkol dengan wakil dekan Jia untuk melukainya dan beserta murid Akademi Bintang. Namun karena Qingyan masih di bagian dalam, Sututu pun berusaha menghadang mereka bertiga. Beberapa saat kemudian, wakil dekan Jia yang datang ke tempat itu sambil berkata kalau urusan Qingyan di dalam sana udah kelar dan menyerahkan urusan Sututu kepada 3 murid jenius itu. Di momen ini, Sututu mau dihabisin para murid jenius tersebut nih guys. Namun untung aja datang salah satu murid cewek bernama Ling Shui ke tempat itu sambil berkata kalau wakil dekan Kong sedang dalam perjalanan datang. Mendengar hal itu, 3 murid jenius itu pun memutuskan untuk mundur dan mengurungkan niat jahatnya tersebut. Dirasa situasi udah aman, Sututu pun pingsan kembali karena luka di tubuhnya masih belum terobati. Esok harinya, Qingyan yang baru sadar dan dikejutkan dengan kehadiran sosok Ling Shui sambil bertanya apakah kondisi Qingyan udah baikan. Di sini Qingyan pun baru paham setelah mendengar ucapan Ciling nih, kalau Ling Shui inilah yang mengobati luka-lukanya Qingyan. Saat itu ada Sututu juga yang baru sadar dari pingsannya pula. Namun anehnya Ling Shui ini tak sadar aja nih guys, kalau dalam tubuhnya itu ada energi kaisar abadi. Mungkin dia keturunan dari kaisar abadi atau semacamnya. Beberapa hari kemudian, saat Qingyan dan Sututu udah mulai rada sembuh, Qingyan pun melatih Ling Shui dan membuka beberapa titik meridian kaisar miliknya itu, agar Ling Shui bisa latihan lebih kuat lagi. Kemudian mulai dijelasin nih guys, kalau Ling Shui ini adalah murid cewek paling populer di kalangan para murid jenius. Bahkan Sututu juga naksir kepada Ling Shui. Kemudian saat Ling Shui berhasil melalui latihan yang diajarkan oleh Qingyan itu, dia pun disuruh untuk menguji kekuatannya sekarang kepada Qingyan. Apakah benar-benar meningkat drastis? Ling Shui yang benar-benar dibuat kagum dengan kekuatannya sekarang, dia pun berterima kasih kepada Qingyan nih guys. Karena berkat bantuannya itu, Ling Shui bisa lebih optimis lagi bersaing dengan murid jenius lainnya. Kata Qingyan sih, bakat Ling Shui di masa mendatang tuh jauh lebih luas dari kebanyakan murid jenius di Akademi Bintang. Setelah itu, Ciling pun langsung nyamperin Ling Shui dengan tatapan penuh cabul. Karena aroma tubuhnya Ling Shui tuh mirip banget seperti kekasihnya Ciling ketika di alam atas dulu. Beberapa saat kemudian, para penduduk yang dibuat heboh dengan berita perihal turnamen bela diri para murid jenius Akademi Bintang akan segera dilaksanakan. Di sini mereka pada penasaran banget tuh dengan Qingyan, karena dia jadi pusat perhatian di perburuan bandit Qingfeng sebelumnya. Bahkan popularitas Qingyan benar-benar naik pesat, sampai-sampai ciwi-ciwi tuh mengidolakan Qingyan. Di bawah bagian kedai sana, Ling Shui terlihat diganggu oleh murid Akademi Bintang yang penuh tatapan mesum. Tapi untung aja ada Sututu menghentikan murid mesum itu. Sututu yang nyuruh murid mesum itu untuk jangan mengganggu Ling Shui karena tatapan cabulnya saat itu tuh bikin resah para murid cewek lainnya di sana. Namun karena si murid mesum itu tak menganggap kalau Sututu adalah suatu ancaman, dia pun nantang untuk baku hantam aja. Walaupun sih pada akhirnya murid mesum itu tak bisa melawan balik Sututu. Kemudian ketika si murid mesum nantang Qingyan untuk Baiwan, justru dia malah bikin kesalahan yang lebih fatal lagi. Karena dengan aura Qingyan aja tuh dia udah langsung ketakutan banget.
Si murid mesum yang saat itu langsung bersujud memohon ampun kepada Qingyan sambil berkata kalau telah berbuat salah dan siap menerima hukuman apapun asal jangan dihabisi. Di momen ini, Qingyan nyuruh murid mesum itu untuk pergi dan jangan menggoda murid cewek Akademi Bintang lagi. Setelah dia pergi, Ling Xue pun berterima kasih kepada Qingyan dan Sututu, di mana Ling Xue pun pergi dari sana pula karena harus siap-siap turnamen nanti. Namun ketika situasi udah mulai sepi, datanglah segerombolan wanita penghibur suruhan 3 murid jenius Akademi Bintang yang ditugaskan untuk menghabisi Qingyan dan Sututu. Qingyan dan Sututu yang mengikuti gerombolan wanita penghibur itu ke tempat para murid jenius Akademi Bintang biasanya beristirahat. Saat itu sih mereka benar-benar dihibur para wanita tersebut, seolah-olah mereka tak berniat untuk ngajak baku hantam di tempat kala itu. Melihat hal itu, Sututu pun langsung terlena dengan tarian para wanita itu, seolah-olah mereka menghibur dirinya. Namun Qingyan tak percaya dengan tipu muslihat para wanita penghibur tersebut karena tiba-tiba aja tuh mereka nawarin minum arak. Qingyan yang nyuruh Ciling untuk minum arak itu apakah beneran enak atau ada racun yang dimasukkan ke dalam minuman tersebut? Di sini sih Qingyan udah menduga nih kalau minuman itu pasti dicampur sesuatu karena Ciling langsung mabuk seketika dalam hitungan detik. Kemudian ketika para wanita penghibur tersebut bersiap-siap untuk menangkap Qingyan dan Sututu agar tak keluar dari tempat itu, justru Qingyan dan Sututu tuh malah bersemangat banget karena mereka akan menikmati tiap tarian musuh sambil membuat mereka kapok kalau mereka tuh telah salah pilih lawan. Wah, kira-kira 2 episode terakhir nanti apakah Qingyan melawan 3 murid paling jenius Akademi Bintang nggak tuh? Ya, mari kita tunggu saja ya guys, karena Donghua ini akan admin bahas setiap 2 episode. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.